Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. 1 dari 5 kapal selam kita kandas di Laut Bali dinyatakan secara resmi selamanya mereka patroli. Menyisakan isak tangis yang mengiriskan hati melepas orang tercinta yang tak bisa lagi kembali. Sungguh kerugian besar kehilangan orang-orang pilihan. Prajurit satuan kapal selam bukan sosok sembarangan. Sederetannya pun mengemuka tentang alutsista Indonesia di balik tragedi Nanggala. Benarkah sistem peralatan senjata kita banyak yang apkiran? Ataukah orientasi pertahanan kita memang masih untuk daratan? Inilah Mata Najwa, tenggelamnya kapal selam. Berdasarkan bukti-bukti dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala telah tenggelam dengan kesedihan yang mendalam. Selaku Panglima TNI, prajurit terbaik Hiu Kencana telah gugur. Dinyatakan tenggelam pada Minggu 25 April 2021, KRI Nanggala 402 kini dalam patroli abadi. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Sudah hadir di Mata Najwa untuk membahasnya, saya perkenalkan juru bicara Menteri Pertahanan Dhanil Azhar. Selamat malam Mas Dhanil. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Najwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir juga anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Nasdem, Muhammad Farhan. Selamat malam Pak Farhan. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Dan saya juga mengundang Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif Al-Araf. Selamat malam Mas Al-Araf. Selamat malam Mbak Najwa. Saya juga terhubung melalui sambungan video dengan Asisten Perencana Kasal, Asrena Kasal, Laksamana Muda Muhammad Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak Najwa. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung. Saya melihat ada Danses Koal dan Gubernur AL juga berada di samping Anda. Terima kasih sudah bergabung dari Surabaya. Sebelumnya kami ingin juga mengucapkan bela sungkawa dan doa untuk 53 prajurit kita yang gugur. Kita akan memulai dialog malam ini dengan berbincang bersama beberapa anggota keluarga. Saya sudah terhubung melalui sambungan video dengan Mega Dian Pratiwi, istri dari Serda Pandu Yudakusuma yang baru 2 bulan lalu menikah, dan juga Ibunda Serda Pandu, Ibu Sri Endah Lestari. Assalamualaikum Mbak Mega, Bu Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turut berbela sungkawa yang mendalam atas gugurnya suami tercinta. Kabar Mbak Mega, Bu Endah bagaimana sekarang? Lebih baik daripada kemarin, alhamdulillah. Bagaimana Mbak Mega? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Berusaha untuk tabah, kuat, ikhlas. Berusaha tabah, kuat, ikhlas, ya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya apa yang Ibu dan Mbak Mega hadapi saat ini. Boleh saya ke Mbak Mega dulu ya Mbak, baru 2 bulan menikah ya Mbak Mega. Persisnya tanggal berapa waktu itu menikahnya Mbak? Tanggal 24 Februari 2001. 24 Februari 2001. Kenal dari mana dengan suami Mbak? Sudah berapa lama kenalnya sebelum menikah? Temannya SMA. Bagaimana Mbak? Teman SMA. Teman SMA. Teman sekolah SMA. Teman sekolah SMA. Jadi kenalnya sudah cukup lama ya Mbak Mega karena teman satu-satu SMA. Waktu menikah, waktu itu suami memang sudah punya brevet
menjadi pasukan kapal selam atau belum atau seperti apa? Sudah di kapal selam. Sudah bertugas di kapal selam ya? Sudah. Sudah pernah bercerita, berbagi pengalaman, suka dukanya, resikonya menjadi pasukan khusus kapal selam, Mbak Mega? Sudah. Sudah dicerita bagaimana suka Apa yang dan diceritakan? resiko apa yang akan terjadi. Maaf, bagaimana Mbak? Sudah bercerita suka duka dan resiko yang akan terjadi. Apa yang diceritakan almarhum biasanya Mbak? Tentang ya keseharian saat bekerja, kemudian banyak hal yang diceritakan suami saya saat bekerja. Banyak banget, bahkan saya kalau mau bercerita takut nggak kuat. Kalau resikonya sudah pasti seperti ini yang diceritakan. Mbak Mega kapan terakhir kali komunikasi dengan suami Mbak? Terakhir dapat chat dari suami hari Selasa. Maaf, putus-putus Mbak Mega, boleh saya minta diulang? Hari Selasa jam 2 dini hari. Hari Selasa jam 2 dini hari. Waktu itu posisi suami ada di mana Mbak? Sudah berlayar. Sudah berlayar. Sudah latihan. Sementara terakhir ketemu langsung, ketemu fisik itu kapan Mbak? Kurang lebih 3 minggu yang lalu kita bertemu. 2 minggu yang lalu. Oke. 3 minggu. Iya. Ketika berangkat bertugas, apakah sempat bercerita tentang apa yang akan dilakukan di tugas kali ini, latihan seperti apa? Sempat berbagi soal itu Mbak Mega? Hanya bercerita kalau akan berangkat untuk latihan. Bagaimana Mbak Mega? Hanya bercerita berlayar kali ini hanya latihan gabungan. Iya. Ada potongan chat Mbak Mega itu viral Mbak. Kita sempat ikut membaca chat itu, Mbak Mega sempat ngirim pesan beruntun ke suami. Itu pada saat mengirim itu Mbak Mega memang sudah ada perasaan tertentu, karena kemudian kalau kita baca chatnya Mbak Mega mengatakan tidak bisa tidur dan sebagainya. Seperti apa Mbak? Memang hari Selasa saya tidak bisa tidur, tiba-tiba gelisah memikirkan suami. Ya, Mbak Mega mohon maaf saya tidak bisa mendengar suara Mbak Mega dengan jelas. Boleh tolong didekatkan lagi mikrofonnya? Dari hari Selasa saya nggak bisa tidur, sampai hari Rabu pagi, Rabu subuh saya nangis karena kepikiran suami. Tapi nggak ada firasat kalau misalkan akan terjadi hal seperti ini. Ya, saya boleh ke Ibu Sri Endah Lestari, Ibu. Bisa digambarkan Ibu sosok Ananda seperti apa Bu? Serda Pandu. Pandu anaknya pendiam, tapi humble. Kalau ketemu tetangga, ketemu siapapun, dia selalu senyum. Memang sejak kecil cita-citanya mau jadi tentara Ibu? Iya. Dari kecil kalau ditanya, siapapun yang nanya, Pandu kalau besar mau jadi apa? Mau jadi tentara. Memang mau jadi tentara. Waktu Serda Pandu, Iya. ya bisa lolos tes jadi pasukan elit kapal selam, itu kan susah tesnya ya Bu. Bagaimana ceritanya Bu? Apakah senang bercerita ke Ibu berhasil lolos jadi dapat brevet hiu kencana Bu? Saya selalu mendukung apa yang menjadi kemauannya. Tahun 2016 lulus STM, dia minta jadi TNI AN. Alhamdulillah lolos. Dinas 2 tahun di kapal atas air, kemudian dia bilang, Mama,
AA mau ikut seleksi kapal selam. Kapal selam itu orangnya pinter-pinter loh Pak. Hebat, orang pilihan. Saya merestui anak saya ikut seleksi kapal selam. Alhamdulillah dari sekian seleksi diambil 23, termasuk AA Pandu. Kemudian pendidikan kapal selam 9 bulan, penempatan langsung di KRI Nanggala. Jadi ini penempatan pertama ya Bu? Ya, Apa yang biasanya diceritakan oleh Pandu ke Ibu soal pengalamannya menjadi awak kapal selam Ibu? saya kebetulan orang awam nggak ngerti kapal selam. Kalau pulang saya selalu nanya, di dalam situ ada jendelanya, nggak ada Mas, begini, begini, begini. Tapi saya senang dan bangga dengan AA Pandu di kapal selam. Iya, baik. Pandu. Baik, Ibu saya minta kita break sesaat ya Ibu ya. Setelah ini kita akan kembali, saya akan berbincang lagi dengan Ibu dan Mbak Mega. Sambil kita akan berusaha perbaiki saluran komunikasinya ya Bu supaya lebih jelas. Mata Najwa akan kembali setelah pariwara, tetap di sini. Negara akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi serta bintang jasa Jalasena atas dedikasi pengabdian serta pengorbanan prajurit terbaik tersebut. Pemerintah juga akan menjamin pendidikan putra-putri dari keluarga prajurit KRI Nanggala 402 hingga jenjang pendidikan S1. Dulunya itu janji sama almarhum bapak, kalau saya itu, Pak, saya itu mau masuk prajurit privat, kira-kira boleh enggak? Kata almarhum bapak saya itu, udah terserah, yang penting menurutmu baik, ya itu untuk nanti jalanmu, rezekimu, katanya gitu. Tahun kemarin saya bilang ke istri, terus sama istri, ya udah, janjimu itu lunasin dulu, kalau toh nanti nggak masuk ya wes balik. Assalamualaikum. Salam. Iya kabari. Alhamdulillah. Sehat. Sehat. B. Aurel B. Nangis ora? Saya kalau didapat izin pulang ya langsung pengen gendong anak saya yang baru lahir. Ngapain itu Mas Arga? Ayah. Mas Arga, ini loh ayah. Kelihatan. Lu nggak kelihatan, cuma telepon biasa kok. Di saat suamimu berangkat tugas melaksanakan operasi kapal selam, kamu anggap suamimu itu udah mati. Berdoa aja sama Allah SWT supaya suamimu ini selalu diberikan keselamatan, kemudahan, kelancaran dimanapun berada. Itu tadi cerita almarhum Serda Setio Wawan, salah seorang awak kapal KRI Nanggala yang didokumentasikan pada 2017 lalu. Sejak awal kita dengar Serda Setio Wawan telah siap mengorbankan nyawanya demi negara. Saya ingin berbincang dengan Laksamana Muda Muhammad Ali Asrena Kasal yang juga sempat menjadi komandan KRI Nanggala dan menjadi komandan Satuan Pasukan Khusus Kapal Selam. Pak Ali, tadi kita dengarkan Serda Wawan setiap tugas selalu siap untuk mati. Katanya sudah menyiapkan keluarga sedemikian rupa. Seperti itukah gambaran bagaimana prajurit TNI kita, terutama prajurit kapal selam kalau setiap bertugas, Pak Ali?
Sudah siap dengan segala resiko? Terima kasih Mbak Najwa. Memang begitu. Itu sudah semboyan seluruh prajurit kapal selam, pengawal kapal selam. Semboyan kita adalah Wira Nanda Rudira, yang mungkin secara harfiah diartikan bahwa berani sampai titik darah terakhir, atau diterjemahkan oleh para sesepuh kita menjadi tabah sampai akhir. Memang betul begitu, Mbak Najwa. Jadi semboyannya Wira Ananta Rudiro ya, tabah sampai akhir, karena ini bukan pekerjaan yang jauh dari mudah, butuh ketegaran. Begitu Pak Ali? Ya, betul. Betul sekali. Anda pernah menjadi awak hingga komandan KRI Nanggala, kemudian juga komandan Satuan Pasukan Kapal Selam. Apa saja sesungguhnya kriteria yang harus dimiliki oleh prajurit Angkatan Laut yang bertugas di kapal selam? Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin perlu saya kenalkan bahwa saya Laksamana Muda TNI Muhammad Ali. Saya saat ini menjabat sebagai Asrena Kasal. Kemudian bersama saya ini ada Gubernur AR yang juga dulunya mohon maaf, Gubernur AR Laksamana Muda Tunggul Sulawati, dan di sebelah kanan saya Komandan Seskwal Laksamana Muda Iwan Isnurwanto, di mana Laksamana Muda Tunggul Sulawati juga merupakan komandan kapal selam sebelum saya. Jadi saya menggantikan beliau. Sedangkan Laksamana Muda Iwan Isnurwanto adalah komandan KRI Cakra, kapal yang sejenis dengan KRI Nanggala. Nah, kemudian untuk menjadi seorang awak kapal selam ini melalui suatu tes. Jadi tesnya terdiri dari lengkap, hampir sama dengan tes akabri juga. Pada saat memasuki akabri pada saat awal ada tes psikologi, kemudian tes kesehatan, tes fisik, jasmani, dan akademis. Nah, ini semua dilalui, kemudian harus mempunyai tingkat kecerdasan atau tingkat IQ yang cukup sesuai dengan kriterianya yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut. Nah, kemudian salah satunya juga adalah harus tahan terhadap tekanan pada saat dinas. Tingkat stres harus bisa ditangani dengan tegar, dengan tenang, kemudian harus tahan terhadap kebosanan, harus bisa hidup di dalam ruang sempit, dan tidak mudah menyerah. Mungkin itu salah satu beberapa syarat dari pengawal kapal selam, di samping fisik jasmani juga harus siap. Mungkin Pak Iwan Isnurwanto dan Seskwal juga bisa bercerita kondisinya seperti apa sehari-hari. Tadi dikatakan harus tahan terhadap tekanan, karena tentunya ruangan tertutup, ukuran kecil, resiko tinggi, jadi mental kuat yang utama. Bisa digambarkan sehari-hari itu seperti apa bertahannya, Pak Iwan? Baik, terima kasih Mbak Najwa. Kalau tadi digambarkan bagaimana situasi di kapal selam, bahwa kita semua sudah tahu tentunya bahwa ukuran dari kapal selam kelas Cakra ini dengan panjang kurang lebih 59 meter, kemudian diameter 6 meter. Dengan situasi yang demikian ini bukan berarti dalamnya itu kosong, tetapi di kiri kanannya penuh dengan peralatan dan juga tempat tidur. Sehingga dalam keseharian kita semuanya ini sama seperti keluarga yang sangat erat. Mengapa demikian? Karena mulai bangun pagi sampai dengan bangun pagi berikutnya kita selalu bersama. Siapapun komandannya, siapapun anak buahnya, mulai dari bawah sampai dengan yang paling tinggi pangkatnya, mereka tidak ada perbedaan karena mereka merasa satu. Kemudian tingkat kebosanan bagaimana? Pada saat masuk pertama kali ke kapal, pada saat kita berlayar, apakah waktu pendek atau panjang, khususnya untuk waktu yang lama,
maka 2 hari pertama, 3 hari pertama mungkin masih nyaman. Dalam arti nyaman itu kita masih seperti di rumah biasa. Tetapi setelah itu, dengan bekal bawaan, mungkin majalah kan atau koran kan, itu sudah mulai habis. Semua sudah dibaca, tidak ada satupun yang tertinggal. Walaupun itu dari pojok-pojok tulisan, itu semua sudah ada, tidak ada lagi yang tersisa untuk dibaca. Sehingga setelah 3-4 hari kemudian, yang sebelumnya kita itu tidur sudah nyaman mulai jam biasa, tapi setelah 4 hari sampai dengan seterusnya, kita harus bisa menjaga kepuasan itu. Kita bisa mengisi sendiri bagaimana caranya. Mari kita semuanya tahu bagaimana cara untuk menghibur diri, bagaimana cara agar kita semuanya seperti hidup normal di permukaan atau di rumah seperti biasa. Dengan cara bagaimana? Kita belajar, kita mempelajari bagaimana peralatan, kita melaksanakan konsili agama, kita melaksanakan membaca buku bersama, kemudian diskusi yang ruangannya sangat sempit, kemudian juga sholat juga ruangannya kita memanfaatkan waktu yang ada di mana tempatnya juga. Nah, ini semua harus kita bisa mengisinya. Contoh kami semua yang di sini, para komandan, sebelum berangkat, bagaimana caranya untuk memberikan pelajaran dan juga mengisi anak-anak buah kita. Maka dari pangkalan, saya pribadi khususnya, saya akan mengambil file-file dalam komputer. Saya masukkan dalam USB, kemudian saya masukkan ke komputer. Disitulah nanti akan saya membuat tulisan-tulisan dengan harapan tulisan tersebut, walaupun cuma 2 halaman, itu dibaca sama anak buah. Itulah cara mengisi kami, bagaimana mengisi proposal yang ada. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Saya ingin kembali ke Bu Mega, Mbak Mega dan Bu Endah. Apa yang diharapkan sekarang, Mbak Mega, Bu Endah? Adakah hal tertentu yang masih menjadi ganjalan di dalam hati? Adakah sesuatu yang diinginkan, diharapkan sekarang hari-hari ini? Terima kasih. Harapan saya sebagai orang tua, semoga pemerintah segera mengevakuasi ABK KRI Nanggala. Apapun itu, saya ikhlas. Dan harapan saya semoga seperti angkat bisa pulang ke keluarganya masing-masing untuk kesempatan ada kalinya. Itu harapan saya sebagai orang tua. Ya. Mbak Mega juga seperti itu, Mbak Mega? Harapannya masih bisa melihat jenazah suami lagi? Sama, agar evakuasi tetap dilanjutkan, nggak berhenti sampai di sini. Kami masih mengharap kepulangan para suami-suami kami, dimana dia lagi ditemukan dan bagaimanapun nanti ditemukan seperti apa. Kami masih ingin melihat yang terakhir kalinya. Kami tetap ingin evakuasi terus berlanjut. Ya, saya akan langsung tanyakan ke Pak Muhammad Ali, apakah akan terus dilanjutkan? Itu harapan keluarga saat ini. Seberapa besar kemungkinan bisa mengevakuasi jenazah, Pak Ali? Terima kasih Mbak Najwa. Memang sesuai dengan permintaan pihak keluarga, umumnya mereka minta untuk dievakuasi, dan ini juga dari Bapak Kasal akan meneruskan permintaan ini kepada Panglima TNI, dan Panglima TNI akan kepada Presiden untuk mengevakuasi. Kita saat ini juga tetap berada di perairan utara Bali, jadi kapal-kapal kita, beberapa KRI kita tetap melaksanakan evakuasi alat-alat apa yang bisa kita angkat sekarang dengan menggunakan KRI kita maupun ada bantuan dari asing. Sementara ini yang sudah bekerja adalah KRI Rigel dan beberapa KRI lain sebagai pengamanan, dan bantuan dari Singapura
dari Singapura ini MV Swift Rescue saat ini juga mengangkat beberapa bagian yang bisa diangkat, namun daya angkatnya masih terbatas. Ada barang-barang yang sudah bisa diangkut. Kemudian juga ada MV Mega Bakti dari Malaysia juga ikut membantu. Dan kemudian kita akan mencoba menghubungi beberapa pihak yang punya kemampuan untuk mengangkat barang yang besar dari bawah laut dengan kedalaman 838 meter. Kita coba dengan SKK Migas, baik dengan pihak-pihak komersil lainnya. Itu tetap diupayakan. Sampai sekarang KRI kita tetap bekerja. Jadi tidak berhenti sampai di sini. Baik, Demikian, Mbak Najwa. Baik, dan semoga harapan keluarga untuk jenazah bisa pulang ke rumah itu bisa tercapai ya Pak Ali. Baik, Mbak Mega, Ibu Endah, terima kasih banyak sudah mau bercerita di Mata Najwa malam ini. Sekali lagi kami berduka mendalam dan semoga Ibu Endah, Mbak Mega dan seluruh keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan. Doa banyak sekali Ibu dari seluruh penjuru tanah air semuanya mendoakan. Terima kasih sekali lagi sudah bersedia bercerita. Terima kasih. Tetaplah di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Saya ingin ke Mas Dhanil. Tadi kita dengarkan penuturan dari keluarga awak KRI. Apa yang kira-kira bisa dilakukan atau bisa dipastikan oleh negara untuk memastikan kebutuhan keluarga bisa terpenuhi pasca insiden ini? Ya, pertama kan kemarin Presiden juga sudah menyampaikan secara langsung bahwasannya pendidikan anak-anak para prajurit kita, para pahlawan kita itu untuk ditangani oleh negara. Bahkan kemarin juga Pak Menteri Pertahanan sudah meminta Universitas Pertahanan untuk memberikan beasiswa penuh bagi anak-anak kru Nanggala 402 yang ingin berkuliah gratis di situ, full beasiswa, yang SMA di sekolah SMA Taruna Nusantara di Magelang, kemudian yang SD dan SMP juga diberikan beasiswa secara penuh. Jadi negara dalam hal ini Kementerian Pertahanan bertanggung jawab penuh untuk membiayai pendidikan anak-anak kru Nanggala 402. Ya, dan itu bagaimana Mas Farhan melihatnya? Karena sesungguhnya kan ini peristiwa yang memang tragis, menyayat hati. Tadi permintaan keluarga untuk jenazah bisa diangkat dan itu sedang diusahakan. Tapi kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan untuk memastikan bisa sedikit terobati? Terima kasih. Saya kira memang sekarang ini momennya semua harus terfokus kepada empati dan simpati kita kepada keluarga korban ya. Nah, jadi selain memang memberikan perhatian yang sangat besar kepada para awak dari Nanggala 402 ini adalah juga memberikan gelar penghargaan setinggi-tingginya, sudah pasti itu ya. Karena sudah pasti naik satu pangkat. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memastikan bahwa prajurit TNI AL yang akan dan masih berada di 4 kapal selam yang lain
akan mendapatkan perlindungan yang sama. Artinya kita tidak mau terjadi lagi kecelakaan yang sangat tragis ini. Nah, itu sebabnya saya kira yang memang harus diperhatikan adalah berikutnya bagaimana dengan Cakra 401. Ada rencana apa terhadap Cakra 401? Itu yang ingin kita dengar. Karena bagaimanapun juga kapal selam itu memiliki usia yang sama dengan Nanggala 402. Saya kira itu juga harus diperhatikan. Oke, sebelum ke masalah almarhum, saya ingin menyapa teman saya, jurnalis harian Kompas yang pernah membuat tulisan khusus mengenai KRI Nanggala dan juga memang kerap kali membuat tulisan dan analisa terkait dengan industri pertahanan dan alutsista kita. Saya sudah terhubung dengan Etna Patisina. Selamat malam, Etna. Selamat malam, Mbak Nana. Saya tahu kalau Anda memang berteman juga begitu dengan almarhum Letkol Heri, Komandan KRI Nanggala. Sebelum saya tanya tulisan-tulisan Anda yang lain, mungkin bisa cerita dulu sosok almarhum, sepengetahuan atau seperkenalan Anda begitu. Yang saya tahu dia orangnya firm ya, orangnya tuh firm, punya leadership dan dia tuh cinta banget dengan TNI AL. Dia cinta dengan pekerjaannya, terus dia tuh ingin yang terbaik untuk TNI AL. Orangnya menurut saya sih seperti itu dan dia walaupun cukup pendiam, tapi dia ketika dia ngomong itu benar-benar berisi gitu ya. Jadi kita tidak selalu saling setuju, tapi ketika kita berdiskusi, saya tahu dia tuh ingin yang terbaik untuk TNI AL dan dia punya ilmu pengetahuan itu gitu. Memang kebetulan kami pernah sekolah di tempat yang sama sehingga agak nyambung ya. Di samping itu juga kita tuh ya temenan aja biasa seperti teman-teman lain. Kadang-kadang saya cerita, aduh kantor gua payah nih gitu kan. Dan atau kita ngomongin makanan bebek yang enak di Surabaya gitu. Jadi sebenarnya pertemanan saya sama dia juga on off gitu karena terakhir kita bertemu juga 2015 dan sebelumnya ketemu 2011. Jadi seumur-umur saya baru ketemu dia tuh dalam 2 kali kesempatan. Tapi ya itu orangnya menurut saya perhatian. Yang paling saya ingat terus terang aja tuh ketika dia memotivasi saya supaya bisa kuliah S2 lagi dan dia kayak semacam penasihat saya ketika itu ya sehingga akhirnya saya bisa dapat beasiswa dan kuliah di tempat yang sama dengan dia. Apakah Letkol Heri Oktavian, Komandan KRI Nanggala, apakah pernah menyinggung soal kondisi kapal selam yang diawakinya? Dia memang pernah menyinggung ya, tapi itu bukan sebuah rahasia. Jadi tepatnya tuh dia ngomong bahwa aduh ini kapal udah tua dan udah lama nggak overhaulnya tuh ditunda-tunda sementara diminta untuk terus disiapkan. Nah itu kan dia cuma ngomong sekali itu aja dan itu kan kalau buat saya wartawan pertahanan itu bukan hal yang baru ya, lebih pada ya kita udah tahu bahwa sekarang yang lagi di overhaul itu KRI Cakra dan terakhir KRI Nanggala di overhaul itu di Korea tahun 2012. Jadi itu sekedar cetusan aja dan saya juga nggak bertanya lebih detail karena saya tahu banget bahwa teknis dan operasi kapal selam itu salah satu rahasia paling penting di dalam militer terutama Navy di Angkatan Laut ya karena itu kapal selam itu kalau dalam pertahanan dia tuh punya aspek deterrence daya tangkal daya getar yang paling tinggi dan salah satu alat yang paling penting di dalam Angkatan Laut semua negara itu kapal selam dan saya tahu banget lah kalau kapal selam itu operasinya pasti silent, stealth gitu ya. Jadi kami jarang sih membicarakan hal-hal yang teknis gitu. Jadi tapi itu ya Mbak Etna sempat tercetus bahwa kapalnya sudah tua, overhaulnya ditunda-tunda itu sempat tercetus begitu ya? Iya dan waktu itu yang saya ingat dia ngomong persisnya tuh dia ngomong aduh gue juga kebat-kebit nih gitu kan. Jadi waktu itu konteksnya saya ngeluhin kantor saya, terus dia juga bilang ya gue juga punya masalah gitu. Konteksnya seperti itu. Gue kebat-kebit karena harus beroperasi di kapal yang sudah tua dan overhaulnya ditunda-tunda. Konteksnya seperti itu. Konteksnya seperti itu ya betul. Mbak Etna, saya membaca juga tulisan Anda soal Letkol Heri. Sempat juga teman Anda ini curhat soal rencana membeli kapal selam yang bekas begitu ya? Jadi itu juga sesuatu yang dikhawatirkan, rencana membeli kapal selam yang bekas juga begitu?
Iya itu sangat amat dikhawatirkan gitu loh ya. Jadi waktu itu awalnya ketika Menteri Pertahanan Pak Prabowo itu kan beliau tuh banyak merahasiakan soal rencana pembelian. Tapi kemudian kita dapat surat kan bocor dari Austria soal rencana pembelian pesawat tempur Typhoon. Nah pada saat yang sama itu sebenarnya juga kita udah dapat informasi tentang rencana pembelian beberapa kapal selam dan ada yang bekas. Saya sebagai wartawan pernah juga mengkonfirmasi hal ini kepada Wakil Menteri Pertahanan. Pak, kenapa sih kita harus beli yang bekas? Nah, kalau Mas Heri itu dia sebagai user, tentunya dia tuh pengen yang baru, pengen yang bagus. Saya pikir secara umum TNI AL seperti itu, karena udah berapa kali kita trauma dengan kapal-kapal perang yang bekas. Misalnya kayak Parchim Class yang dibeli di Jerman Timur tahun udah lama itu ya, itu kapal itu tuh diperuntukkan oleh pabrikannya untuk beroperasi di daerah yang airnya itu salinitasnya rendah gitu loh. Itu nggak cocok dengan kondisi geografis kita. Kita nggak bisa mengubah salinitas kan. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu tuh selalu muncul bukan cuma dari Mas Heri tapi dari teman-teman angkatan laut yang lain. Jadi dan angkatan udara dan angkatan darat juga. Jadi kita tuh berharap gitu loh. Ini tuh awak-awaknya tuh profesional, terdidik, idealis, mau berkorban ya kan. Kenapa harus dikasih alat yang jelek gitu loh. Jadi untungnya kemudian seiring dengan waktu itu saya dijelaskan sih oleh Wamenhan bahwa alutsista kita tuh udah sedikit banget gitu loh. Untuk beli yang baru itu butuh waktu berapa tahun. Memang kalau pesan kapal selam tuh kalau setahu saya pesannya hari ini datangnya mungkin 5-7 tahun lagi. Oleh karena itu kita butuh beli yang bekas untuk menutupi yang kebutuhan sekarang dulu sambil kita juga pesan yang baru. Tapi saya bilang ya emang duitnya banyak gitu kan ada kendala itu juga gitu. Ya, Mbak Edna, menarik di tulisan Anda mengatakan bahwa Letkol Heri sempat meminta agar media beritakan yang sebenarnya karena perwira yang bercerita atau melaporkan soal buruknya kondisi malah justru dipersulit atasan dapat hukuman. Seperti apa konteksnya tiba-tiba mengatakan perwira yang jujur malah dapat hukuman dari atasan? Konteksnya bentar ya, saya agak lupa. Jadi kita ngomongin soal pengadaan tentang kondisi satuan kapal selam sekarang ya. Jadi udah menjadi rahasia umum bahwa kapal selam Korea terutama yang pertama itu kondisinya nggak bagus lah buatannya. Yang kedua mungkin lebih bagus, yang ketiga katanya lebih bagus tapi saya nggak tahu. Nah itu udah menjadi rahasia umum bertahun-tahun lah kalau dalam komunitas pertahanan. Nah waktu itu dia mengatakan bahwa jadi terjadi perdebatan. Saya sebenarnya posisi saya tuh berbeda dengan Mas Heri. Saya tuh setuju dengan industri pertahanan. Saya menjelaskan sama dia butuh bertahun-tahun, negara lain tuh butuh sampai 50 tahun untuk industri pertahanannya tuh mapan gitu ya. Tapi dia bilang, tapi dia kan lihat dari sudut pandang user ya, dia bilang, aduh tapi kita tuh nggak bisa operasi gitu loh. Jadi beda itunya persepsinya. Nah itu dia cerita, lu tulis lah yang sebenarnya karena di dalam tuh kita nggak bisa bersuara. Begitu kita bersuara, ada misalnya atasan dia yang punya kepentingan untuk, ini persepsi dia ya, punya kepentingan untuk mensukseskan kapal selam Korea dan PT PAL ini. Nah kemudian orang yang temennya dia yang sesama perwira yang bersuara itu malah diajukan untuk dihukum gitu loh kalau menurut Mas Heri ya. Nah itu tuh yang saya mengerti sih itu bukan hal yang luar biasa, itu sering banget terjadi di TNI itu. Baik. Terima kasih Edna sudah bercerita di Mata Najwa malam ini. Oke, sama-sama Manana. Sebelum break saya ingin minta tanggapan Anda Mas Al-Araf soal sempat tercetus overhaulnya ditunda-tunda, kemudian kekhawatiran akan kondisi kapal yang sudah tua, kebat-kebit dalam operasi. Bagaimana harus melihat ini? Ya, terima kasih Mbak Najwa. Pertama saya ingin mengucapkan bela sungkawa atas peristiwa ini kepada keluarga dan semoga proses evakuasi berjalan dengan baik gitu. Kedua, tentu pertanyaan Mbak Najwa tadi menjadi penting untuk kita refleksi ke belakang. Sebenarnya pada tahun 2007 Kementerian Pertahanan di dalam buku kebijakan postur pertahanan negara yang diterbitkan Kementerian tahun 2007 itu sudah teridentifikasi Mbak Najwa KRI yang jenis tertentu layak pakai, yang jenis tertentu tidak layak pakai gitu ya. Di situ dengan ukuran mereka yang di atas 25 tahun tidak layak pakai. Kapal selam Nanggala ini diproduksi pada tahun 1978 di Jerman dan menjadi KRI di Indonesia pada tahun 1981.
Jadi ketika buku postur pertahanan dibuat pada tahun 2007, usia kapal selam ini 26 tahun. Jadi masuk kondisi yang layak tidak pakai untuk secara operasional. Jadi tahun 2007 pun sudah tidak layak pakai. Lalu kemudian keinginan untuk proses overhaul retrofit dilakukanlah pada tahun 2012 di Korea Selatan. Nah, proses itu adalah suatu proses yang menimbulkan perdebatan pada masa itu. Pilihan kenapa dilakukan di Korea Selatan, kenapa tidak dilakukan di Jerman, itu satu pilihan perdebatan pada era tersebut. Kedua juga sebenarnya pada era tersebut ada keinginan untuk kenapa nggak membeli yang dari Rusia atau kenapa harus ke Korea Selatan. Pertanyaan-pertanyaan itu cukup keras terjadi pada tahun 2012. Nah, yang menarik tadi disampaikan oleh Mbak Etna adalah bahwa memang kesiapan kita harus menghitung prajurit TNI itu sebagai aset bangsa. Sehingga kita harus menyiapkan dia dengan alutsista yang benar-benar battle proven, artinya dia benar-benar yang terbaik gitu loh. Jangan ada keraguan atas alutsista itu gitu. Dan oleh karena itu kita harus menyiapkan yang terbaik. Nah, persoalannya adalah kita break dulu Mas Arafraf. Nanti kita lanjutkan, kita membahas karena memang ada banyak persoalan yang tampaknya harus diurai malam ini. Termasuk saya nanti akan minta langsung tanggapan dari Pak Muhammad Ali soal tadi overhaul yang ditunda-tunda dan kondisi kapal yang tidak layak. Betulkah itu? Kita akan dengar jawabannya setelah pariwara, tetap di sini. Jalannya usia itu yang sekarang 40 tahun yang dialami oleh Nanggala, maka kemampuan ketenggelaman ini bisa saya perkirakan turun hanya menjadi sekitar 200 meter saja. Dan saat menyelam juga diketahui lampu masih menyala semua, artinya tidak black. Saya berkeyakinan ini bukan human error tapi lebih pada faktor alam. Ada banyak sekali teori dan spekulasi bahkan yang berkembang soal penyebab dari karamnya atau tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala ini. Tapi saya ingin meminta klarifikasi dulu dari tadi penuturan teman saya Etna, wartawan harian Kompas. Saya ingin langsung ke Pak Ali. Pak Ali, apa tanggapan Anda soal tadi sempat ada cetusan dari almarhum Letkol Heri bahwa overhaulnya ditunda-tunda, ia kebat-kebit, harus terus operasi padahal tidak yakin dengan kondisi kapal. Apa tanggapan Anda? Baik, terima kasih Mbak Nana. Jadi masalah overhaul itu umumnya dilaksanakan 5 tahun sekali memang. Namun itu juga tergantung pada jam operasi atau jam putar dari pesawat, dari mesin, dan dari kapal itu sendiri. Dari berapa sering kapal itu melaut, itu juga bisa mempengaruhi. Itu bisa mundur tergantung dengan jam putar pesawat, jam putar peralatan yang ada di kapal itu sendiri. Selain itu juga ada juga masalah. Kalau jadi yang terakhir itu di 2012 di Korea Selatan dan memang itu overhaul betul-betul. Jadi berapa tahun yang lalu tuh ya kalau 2012 atau sudah ada perawatan berkala lagi? Ada. Jadi kalau perawatannya baik, maka ini bisa dilaksanakan dengan perawatan atau pemeliharaan rutin. Pemeliharaan rutin ini ada docking 2 tahunan, ada har menengah, pemeliharaan menengah, ada har depo. Kemudian bila ada kerusakan pada bagian parsial itu dilaksanakan depo secara parsial, itu bisa dilaksanakan. Dan 2 tahun sekali kita tes kelaikan, itu ada pengujinya. Jadi sebenarnya tidak bermasalah kalaupun mundur beberapa tahun. Dan umumnya dulu juga begitu, KRI Nanggala setelah overhaul dari Jerman, itu overhaul di PT PAL, kemudian memang ada kemunduran tahunnya, tapi itu tergantung dari perawatan tadi. Jadi bisa Anda ingin memastikan bahwa sesungguhnya kondisi KRI ini masih layak untuk latihan tempur? Betul, masih layak karena itu diperiksa oleh tim kelaikan dari Dinas Kelaikan TNI Angkatan Laut.
dilaksanakan tes-tes itu, semuanya dicek, baik bakat badan kapal maupun sistem SEWAKO. SEWAKO itu Sensor Weapon and Command, dan juga platform. Platform ini bisa peralatan yang ada di badan-badan kapal maupun dengan pendorongan dari kapal itu sendiri. Baik, saya ingin ke anggota Komisi 1, Kak Farhan. Bagaimana melihatnya? Karena di satu sisi, ya tadi katanya ada perawatan dan sebagainya, tapi di sisi lain faktanya ini kapal sudah uzur begitu. Ya, seberapa bagus perawatan dan sebagainya atau bagaimana? Dalam setiap perdebatan maupun diskusi, baik itu resmi maupun tidak resmi di Komisi 1, selalu yang datang ke meja kami adalah butuh tambahan anggaran untuk melakukan berbagai macam modernisasi, peremajaan, dan lain-lain. Jadi memang artinya secara resmi ada permintaan untuk melakukan peremajaan, modernisasi, dan lain-lain. Tetapi anggarannya selalu tidak pernah mencukupi. Namun kalau kita bandingkan negara lain selalu kok. Yang namanya angkatan bersenjata selalu merasa anggarannya tidak pernah cukup. Nah, artinya apa? Artinya memang selalu ada kebutuhan mendesak. Kalau memang kebutuhan mendesak ini ada, pertanyaan berikutnya nih kalau kita mau kritis, mengapa Bapak Astrena mengatakan bahwa kita bisa kooperasi? Kalau memang itu sudah terjamin, pertemuan panja alutsista berikutnya gak usah ngajuin tambahan anggaran. Kan gitu ya, logikanya gitu ya. Tapi saya tidak mau terjebak dalam logika debat kusir seperti itu. Saya ingin melihat bahwa mari kita lihat secara objektif kebutuhannya seperti apa, lalu kemampuan bendahara negara untuk memenuhinya berapa. Itu penting sekali. Secara umum kita atau secara ideal kita butuh 300 triliun per tahun. Tetapi yang di-approve itu hanya 137 ya Mas ya. Dan itu pun dibagi-bagi begitu kan? Ya, 137 itu anggaran untuk Kemenhan. Dibagi 5 unit operasi. Ya, dari Kemenhan, Mabes TNI, AD, AL, AU gitu. Total untuk total untuk 4 ini 117. Kalau saya tidak salah 117. Dari 117 ini 22 triliunnya untuk alutsista. Pemeliharaan dan lain-lain, dan pengadaan baru berikutnya gitu. Artinya hanya sekitar kurang dari 2 miliar dolar. Oke. Bagaimana Mas Daniel? Karena kan ini jadi seperti lingkaran setan begitu. Ada kebutuhan, uangnya terbatas, harus dibagi banyak. Belum hanya untuk beli baru, untuk merawat saja tentunya sudah costly begitu. Iya, seperti kemarin disampaikan Pak Prabowo tidak membuka fakta, menutup fakta bahwasannya memang harus banyak perbaikan, harus banyak modernisasi di alutsista kita. Itu pertama. Tapi kedua, kita dihadapkan pada dilema. Dilema itu adalah pilihan antara, ada opportunity cost lah, pilihan antara memperkuat pertahanan kita di satu sisi, di sisi lain negara juga harus fokus memperbaiki pembangunan dan kesejahteraan. Nah, di antara dua pilihan sulit inilah yang kemudian akhirnya Kementerian Pertahanan mencari skema-skema yang tepat untuk pembiayaan pertahanan. Nah, oleh sebab itulah kalau kita perhatikan, kalau di publik kan selalu bilang, wow Kementerian Pertahanan itu anggarannya tinggi sekali gitu. Tapi kalau kita bandingkan Mbak Nana, karena memang nomor 2 tertinggi. Iya, akumulasi. Padahal kalau kita rinci, dia itu dibagi 5 unit organisasi. Dan dibagi 5-5 ini. Nah, kalau kita rinci lagi, persentasi untuk belanja ke alutsista itu relatif kecil, nggak sampai dengan 10%. Nah, dan 10% itu pun dibagi 2 lagi. Dia untuk pemeliharaan dan perawatan dan untuk pembelian baru. Nah, oleh sebab itulah sebenarnya berulang kali kami berdiskusi Kementerian Pertahanan, Pak Menhan diskusi dengan Komisi 1 untuk kemudian bagaimana secara konsisten kita mendorong agar alokasi pertahanan kita itu bisa di atas 0,8%, karena relatif negara-negara yang pertahanannya kuat itu pasti di atas 1% tuh anggaran pertahanannya. Dan itu juga kita berharap sebenarnya alokasinya itu dibagi 2, kira-kira 50% itu untuk belanja rutin, 50% untuk belanja modal, dalam hal ini modernisasi alutsista dan
perawatan. Nah, kalau seperti itu, maka kita bisa mengakselerasi modernisasi alutsista kita segera mungkin. Oke, kita akan bahas itu lebih jauh setelah pariwara. Sama tadi saya juga belum menanyakan, karena saya ingin malam ini juga mengklarifikasi berbagai teori-teori spekulasi yang muncul, terutama di media sosial, dan saya akan minta nanti Laksamana Muda Muhammad Ali untuk menjawabnya. Ada misalnya netizen plus 62 nih Pak Ali yang bilang, wah ditembak kapal selam Prancis. Wah ini KRI kita meledak torpedo di bawah sehingga pecah menjadi 3 bagian. Ada banyak sekali teori-teori yang berkembang dan saya ingin malam ini kita bisa klarifikasi teori-teori itu setelah pariwara. Tetap di sini. Kita memang perlu meremajakan alutsista kita. Banyak alutsista kita adalah memang karena keterpaksaan dan karena kita utamakan pembangunan kesejahteraan, kita belum modernisasi lebih cepat. Ya, teman-teman, beragam teori spekulasi muncul soal penyebab tenggelamnya KRI Nanggala ini. Saya ingin klarifikasi satu-satu, walaupun mungkin dijawab singkat-singkat saja Pak Ali. Soal ini misalnya nih, ada teori kapal selam kita ditembak kapal selam Prancis karena persaingan bisnis alutsista antara Prancis dan Jerman. Seberapa masuk akal itu? Ampun itu. Ya, terima kasih Mbak Nana. Jadi kalau pernyataan seperti itu kelihatannya jauh dari logika dan sangat mengada-ada karena kita tidak bermusuhan dengan pihak Prancis dan Jerman ataupun negara lain saat ini. Dan situasi saat ini damai. Kemudian pada saat kejadian kita tidak mendengar ada suara ledakan, di mana pada saat itu kapal-kapal permukaan yang memiliki sonar, kalau ada ledakan pasti terdengar dari sonar. Jelas sekali. Dan bahkan ledakan di bawah laut itu kan di 2 kali lipatkan karena density dari air laut. Seharusnya itu kelihatan di permukaan, airnya akan menjaga permukaan. Jadi kalau soal ada lagi torpedonya meledak, karenanya kapal terbelah 3 bagian? Tidak. Jadi sama saja, torpedo meledak juga pasti ada suara ledakan. Dan torpedo SUT itu aman. Baik, ada lagi? Baik, dijawab singkat-singkat saja Pak Ali, mohon maaf karena saya ingin kita bisa mengcover banyak. Ini misalnya ada satu statement yang disampaikan bukan oleh netizen tapi oleh anggota Dewan yang terhormat bahwa KRI Nanggala kelebihan muatan karena cuma maksimal 38 orang tapi ini yang ada di dalam KRI 53 orang. Betulkah kelebihan muatan? Itu juga sangat tidak benar, sangat mengada-ada saya pikir. Karena kita biasa membawa ABK itu 50, bahkan plus 7 pasukan khusus, pasukan Katak yang biasa kita susupkan kalau kita melaksanakan latihan atau melaksanakan operasi. Jadi sekitar 57. Di samping itu, pada saat kejadian kita hanya membawa 3 torpedo. Padahal seharusnya kapal selam itu bisa membawa 8 torpedo ditabung dan 6 torpedo cadangan. Jadi 14 torpedo. Sedangkan pada saat kejadian hanya 3 torpedo. Jadi banyak sekali yang masih sisa untuk muatan itu. Sedangkan masalah jumlah personil itu hanya dikaitkan dengan alat keselamatan atau escape suit yang jumlahnya adalah 58, bahkan mungkin sampai 60 kita siapkan. Bagaimana dengan ungkapan ini juga dari anggota Dewan, KRI Nanggala tidak dilengkapi oksigen gel, namun tetap diperintah untuk berangkat beroperasi? Ini juga mungkin saya bisa maklum pernyataan ini karena mereka belum pernah on board di KRI Nanggala ataupun bahkan mengawaki apalagi. Jadi mereka kira-kira. Jadi begini, di dalam kapal selam itu kita adalah regenerasi udara dan setiap berlayar kita membawa sangat banyak soda lain, bukan oksigen gel. Jadi tidak ada itu oksigen gel. Kita nggak pernah dengar itu istilah itu.
kita membawa solda lain atau kita biasa sebut atom talent atau atom loop. Atau sekarang yang di kapal selam baru LIOH itu ya, yang buatan Korea. Jadi itu ngawur kalau bisa saya bilang. Terima kasih sudah mengklarifikasi berbagai teori dan spekulasi yang berkembang. Saya harus tanyakan, maaf, karena ini berkembang ramai di publik dan harus dijawab oleh orang yang memang paham luar dalam soal KRI ini. Saya ke Mas Al-Araf, terlepas dari penyebab kecelakaan, apa yang Anda lihat terjadi pada tata kelola alutsista kita yang kemudian memang akan bisa memperbesar resiko kecelakaan? Memang ada sengkarut dalam manajemen akuisisi alutsista di Indonesia. Sengkarut itu mulai dari proses pengadaan, perawatan, pengawasan sampai dalam konteks pembiayaan gitu ya. Bahwa ada persoalan anggaran pertahanan kita belum maksimal, iya. Tetapi hal itu bukan hanya salah satu persoalan pokok. Bahwa penting untuk meningkatkan anggaran pertahanan itu iya. Tetapi yang jauh lebih penting Mbak Najwa adalah memastikan proses transparansi dan akuntabilitas dalam anggaran sektor pertahanan untuk pengadaan alutsista. Dan saat ini Anda lihat? Saya melihat proses transparansi dan akuntabilitas masih menjadi pekerjaan rumah yang serius dalam konteks Kementerian Pertahanan. Yang itu akan menimbulkan proses permainan-permainan gitu, antar berbagai pihak di dalam proses pengadaan alutsista. Dan itu sudah terjadi? Ketika Anda bilang permainan itu siapa yang bermain? Dalam konteks misalkan pembelian Sukhoi pada era tahun 2012-2013 terjadi skandal, DPR mengawasi Komisi 1 KPK tetapi tidak berjalan. Lalu kemudian helikopter juga sama. Nah, pengadaan proses permainan ini harus dibongkar karena dia akan menimbulkan pengadaan alutsista yang kondisinya under spec, di bawah standar. Ketika dia dalam kondisi under spec, maka potensi risiko kecelakaan menjadi tinggi mana Najwa. Saya bisa hitung dari tahun 2015 sampai 2021 kurang lebih ada 18 kasus kecelakaan alutsista. Hampir setiap tahun ada kecelakaan. Nah, hal ini kemudian harus menjadi refleksi buat kita bahwa ada problem besar dalam manajemen akuisisi sektor pertahanan khususnya dalam pengadaan alutsista. Anda dan teman-teman koalisi masyarakat sipil mendesak agar dibentuk tim audit independen. Jadi auditnya independen, timnya independen. Jadi poinnya tuh yang sekarang jauh dari independen, katakanlah kalau misalnya audit akan dilakukan soal kecelakaan ini. Apakah dari AL, Kemenhan juga mungkin akan membentuk tim. Menurut Anda perlu ada tim lain di luar tim-tim yang sudah dibentuk oleh kementerian dan lembaga? Ya, saya rasa koalisi mahasiswa sipil berharap agar ada audit eksternal independen yang melibatkan berbagai pihak. KPK bisa masuk, misalnya mereka-mereka penyidik yang baik seperti Novel Baswedan, lalu kemudian dari BPK, dari akademisi, dari masyarakat sipil sendiri, mungkin dari perwakilan DPR dan TNI menjadi gabungan untuk mengecek kondisi alutsista. Mereka yang alutsista yang sudah di atas 20-25 tahun sebaiknya itu di stop dulu sampai proses audit selesai. Ketika proses audit selesai baru bisa ditentukan ini yang layak pakai, ini yang tidak layak pakai. Nah, hal itu terjadi Mbak Najwa pada tahun 2007 ketika Kementerian Pertahanan membuat kebijakan postur pertahanan. Dia menghitung bahwa dalam pengadaan alutsista bukan hanya dalam aspek quantity tapi juga quality. Nah, perspektif ini hilang sejak era 2010-an ke atas. Di era 2007 kita bisa menghitung ini layak, ini tidak, ini jangan digunakan, ini perlu permajaan. Dan Anda berharap Kemenhan di bawah Pak Prabowo sekarang akan bisa lebih membuka pintu itu agar audit independen dilakukan. Problemnya Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo sampai sekarang belum membuat konsep. Apakah mau mengikuti konsep MEF yang memang sudah dibuat di desain jangka pendek menengah sampai 2024 atau memang seperti ingin membuat konsep baru. Tapi catatan saya buat Pak Prabowo adalah konsep dalam pembangunan pertahanan, perencanaan pertahanan tidak fokus, tidak memiliki prioritas. Harusnya kekuatannya membangun komponen utama. Tapi kita tahu anggaran terbatas, tapi Menteri Pertahanan tidak membangun satu prioritas dalam perencanaan pertahanan. Saya ambil contoh, apa yang paling penting dalam pembangunan kekuatan pertahanan? Komponen utama, siapa? TNI. Apa yang harus dibangun? Modernisasi alutsista, profesionalisme prajurit. Semua anggaran, semua energi, semua tenaga untuk itu. Tapi Kementerian Pertahanan justru membuat program-program di luar itu. Misalkan membangun pembentukan komponen cadangan. 1 tahun 1 triliun, buat apa? Orang komponen utamanya aja masih membutuhkan anggaran yang besar. Membuat program tentang cetak sawah, itu juga bermasalah. Jadi buat saya tidak fokus. Skala prioritas di tengah anggaran yang terbatas menjadi penting. Nanti setelah pariwara ada banyak tidak fokus, apakah memang betul tidak fokus Kementerian Pertahanan? Setelah pariwara kita bahas, tetap di sini.
Ya, saya akan langsung kasih kesempatan ke juru bicara Kemenhan, Mas Dhanil. Bagaimana? Tidak fokus Kemenhan tadi disebutkan? Pertama terkait dengan audit, Mbak ya. Secara formal audit rutin kan sudah dilakukan oleh BPK. Itu tentu yang formal. Terkait dengan audit independen segala macam, TNI, Kemhan tentu kan patuh pada proses demokrasi, artinya under comment. Misalnya kalau DPR atau negara memang memerintahkan untuk diaudit, ya TNI dan Kemhan tentu akan patuh, itu pertama ya. Kemudian yang kedua terkait dengan dianggap tidak fokus, saya pikir keliru ya. Kalau lihat sejak Pak Prabowo menjadi Menhan, lihat saja dari banyak pembicaraan di media segala macam, termasuk dengan DPR, itu sebagian besar pembicaraannya adalah modernisasi alutsista. Tapi sayangnya yang ditangkap paling banyak justru bunga-bunga. Tadi misalnya program cetak sawah, mana ada di Kemhan sekarang program cetak sawah? Tidak ada tuh program cetak sawah namanya. Yang ada adalah program cadangan logistik strategis, dan itu bukan program cetak sawah, itu adalah kebutuhan logistik strategis. Enggak ada program cetak sawah, Anda cek di tempat itu. Lah berarti bukan dan terus dilanjutkan. Enggak ada ngelanjutin. Komponen cadangan juga dibuat. Beda, jadi sama sekali tidak ada yang namanya program cetak sawah. Jadi Al-Araf masih berpikir masa-masa lalu dan kita sudah beralih pada cara yang baru. Itu yang pertama. Komponen cadangan logistik strategis. Saya belum sampai situ, nanti saya jelaskan satu-satu. Kemudian terkait dengan penguatan komponen utama. Pak Prabowo sejak awal menyatakan bahwasannya modernisasi alutsista, peningkatan profesionalisme prajurit itu harus ditempatkan pada kebutuhan level tertinggi. Bahasa beliau begitu, level tertinggi. Hampir setiap kesempatan baik dengan DPR, baik dengan TNI itu ditempatkan pada level tertinggi. Penguatan itu. Nah di sisi lain, banyak cara-cara penguatan kekuatan komponen utama yang perlu dilakukan di tengah keterbatasan anggaran kita. Ya. Maka muncullah kemudian salah satu caranya adalah komponen cadangan. Selain komponen cadangan untuk menguatkan komponen utama, tapi juga komponen cadangan adalah amanat undang-undang itu sendiri yang sudah disusun sebelum Pak Prabowo menjadi Menhan. Bahkan Pak Prabowo sering menyebutkan komponen cadangan ini legasi yang luar biasa dari Menhan sebelumnya. Bahkan sebelum-sebelumnya kan sulit merealisasikan ini. Ini kami sudah punya perangkat hukum dan kita tinggal merealisasikannya saja. Komisi 1 sebagai mitra Kementerian Pertahanan sudah fokuskah atau memang tadi tepat penilaian dari Mas Al-Araf? Kita mesti melihat dulu bahwa yang namanya konsep pertahanan itu tidak ansi harus beli senjata gitu. Bedil itu adalah hilir. Hulunya prajurit. Karena sampai sekarang kita belum mengganti yang namanya doktrin hankam rata. Bahwa TNI adalah rakyat. Jadi kekuatan inti utama seperti yang Anda sebutkan tadi adalah komponen utamanya adalah prajurit. Jadi prajurit nih, itu sebabnya kemudian DPR RI khusus untuk Hankam ini Komisi 1 membentuk 2 panja. 1, panitia kerja untuk mengawasi dan memastikan kesejahteraan prajurit. Yang kedua adalah alutsista. Oke. Nah, apakah ini sudah menjadi fokus? Jawabannya harus kita tanyakan langsung pada Presiden. Presiden tentu akan menyampaikan visi beliau yang harus diterjemahkan oleh Pak Menteri, gitu ya. Oke. Nah, ketika akan mewujudkannya kan butuh anggaran. Ketika anggarannya ternyata tidak terpenuhi oleh bendahara negara, pertanyaannya adalah kenapa bendahara negara tidak memenuhi 300 triliun, tapi 137 gitu. Itu juga harus jadi sebuah perdebatan yang harus kita bangun dengan argumen masing-masing. Tadi Anda katakan Kak Farhan soal prajurit, tentara itu yang menjadi core utamanya. Saya ingin karena saya lihat juga ada Gubernur Angkatan Laut di sana, ada Pak Tunggul Suropati. Bagaimana kalau bisa digambarkan ke kami soal SDM, pembangunan SDM prajurit kita terutama di TNI Angkatan Laut, apa yang paling dibutuhkan sekarang kalau kita bicara modernisasi Angkatan Laut, Pak Tunggul? Terima kasih Mbak Nana. Kaitannya dengan pembangunan SDM, pertama kebetulan saya jadi Gubernur Angkatan Laut AAL, Akademi Angkatan Laut, yaitu mendidik perwira lulusan dari akademi yang kami didik selama 4 tahun dan kemudian mereka
selesai dari pendidikan, penugasan masuk kapal dan dilanjutkan, dan pendidikan selanjutnya adalah nanti berlanjut ke Kodik Latal, bahkan nanti kalau sudah selevel perwira menengah akan sekolah di Sesko TNI. Nah, dalam proses pendidikan tersebut kami juga harus seiring dengan kemajuan zaman, perkembangan teknologi, ALIN dan ALONGINS yang harus kami siapkan juga sudah mengarah kepada kemajuan teknologi saat ini. Sesuai dengan kapal-kapal kita yang baru, bahkan juga dengan kapal selam yang baru pun, kami juga sudah ada perubahan. Jadi para SDM sudah harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini. Demikian Mbak Nana. Dan kalau misalnya tadi kita berbincang atau berdebat soal apakah sudah fokus, kalau dari sisi Angkatan Laut sendiri, mungkin Pak Ali bisa menambahkan. Kita bicara modernisasi alutsista Angkatan Laut, sekarang misalnya kapal selam kita kan hanya ada 5 ya Pak Ali. 1 sudah karam jadi tinggal 4. Sementara minimal tuh kita butuh berapa? Baik, jadi berdasarkan perhitungan minimal kapal selam yang dibutuhkan adalah 12. Kemudian 12. Kami setuju bahwa perlu modernisasi. Kenapa perlu modernisasi? Karena kita perlu balancing power, kita melihat geostrategi negara kawasan seperti apa, maka kita harus mengimbangi. Kemudian anggaran, masalah anggaran ini kan tadi disampaikan masih terbatas karena kita dibagi 5. Jadi perlu diketahui bahwa 60% dari alutsista kita berusia cukup tua. Untuk itu kita harus membagi anggaran itu kepada beberapa alutsista, tapi ada yang prioritasnya yang tentunya yang masih usianya layak pakai, kemudian yang usia tua kita harus mengakali untuk membuat kapal itu menjadi tetap layak dan layak operasi dan layak tempur bahkan. Kemudian perlu saya sampaikan juga masalah kecelakaan kapal selam ini. Kecelakaan kapal selam ini tentu saja bisa terjadi pada kapal selam baru maupun kapal selam yang usia tua. Ini berdasarkan sejarah kecelakaan kapal selam di dunia, itu bahkan negara superpower sekalipun mengalami kecelakaan kapal selam. Nah ini tentu kalau masalah audit, kita akan mengaudit, kita akan investigasi beserta para pakar kapal selam dan ahli oceanografi dan hidrografi. Nah ini yang perlu saya sampaikan mungkin. Jadi masalah anggaran memang penting sekali dan membaginya itu harus ada skala prioritas. Demikian Mbak Nana. Baik, kita Mbak Nana boleh nambah sedikit. Mbak Nana nambahkan sedikit. Setelah Pariwara boleh ya Pak, kita harus break dulu. Tetap di Mata Najwa, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Ini adalah bagian terakhir, tapi saya ingin bertanya ke Mas Al-Araf. Saya tahu teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil membuat evaluasi dan ada serangkaian desakan yang harus dilakukan. Salah satunya adalah mendesak pemerintah tidak menggunakan alutsista yang sudah tua dan sudah berumur 20 tahun ke atas sampai audit selesai dilakukan. Ini realistis tidak? Karena kenyataannya kan alutsista kita memang rata-rata tua. Iya betul, dan sejak 2007 sudah diidentifikasi mereka yang tidak layak ada yang berumur 25 tahun. Itu data Kementerian Pertahanan loh, sehingga perlu melakukan perbaikan atau peremajaan. Ya. Jadi kalau tidak bisa dipakai, kalau tadi Anda mendesak tidak bisa dipakai, jangan-jangan tidak? Opsinya 2 Mbak, membeli alutsista yang baru atau tetap menggunakan itu dengan perawatan yang benar. Gitu. Bentar, saya itu sekarang sedang mencari sebuah dokumen. Karena keyakinan yang ada di antara para pembuat keputusan itu, sampai sekarang saya belum lihat dokumennya, tapi saya mendapatkan kesaksian mereka bahwa analisis intelijen global menunjukkan tidak akan ada perang fisik sampai 20 tahun ke depan. Artinya tidak perlu beli senjata kita? That's what they say. Tapi setiap kali datang argumen itu saya bilang gini, jadi buat apa minta anggaran alutsista kalau begitu gitu. Pak Prabowo sebagian besar kita di Kemhan sekarang tidak bersepakat dengan analisa justru itu. Dengan asumsi. Karena potensi itu selalu ada ya, apalagi sekarang lingkungan strategis kita tahu dinamikanya seperti apa di Laut Cina Selatan dan sebagainya. Jadi Alki 1, Alki 2. Iya, prinsipnya ya yang jelas harus siap setiap saat itu saja. Maka kita bisa bekerja bahwa dengan perhitungan tadi katanya seperti itu,
Tetapi kita harus berpikir bahwa potensi ancaman tetap ada, seperti konflik Laut Cina Selatan, konflik perbatasan. Jadi ya tetap perlu, ya rencana-rencana Kemenhan rencana untuk itu harus dibangun secara bertahap dan konsisten. Makanya ketika buku Postur Pertahanan keluar 2007, pemerintah membuat program namanya Minimum Essential Force Study dengan sistem bertahap. 2009-2014 dilakukan tahap pertama. 150 triliun multi-year selama 5 tahun, pembelian dilakukan. Target cuma berapa persen mencapai. 2015-2019 dilakukan. Sekarang 2020 sampai 2024 ini di tangan Pak Menteri Pertahanan. Apakah program ini akan direalisasikan lebih lanjut atau membuat konsep yang baru? Tapi realitasnya memang dalam membangun kekuatan pertahanan tidak bisa dibangun dalam satu malam, Mbak. Negara yang besar pun membangun itu secara bertahap. Makanya mereka punya program jangka pendek, menengah, dan panjang. Problem kita adalah kita tidak konsisten dengan perencanaan yang kita buat. Perencanaan dibuat dari 2009, tapi realisasinya perencanaan yang dibuat itu tidak dilakukan. Harusnya beli A, tapi beli B. Harusnya beli baru tapi beli bekas. Harusnya yang alat tua diremajakan dengan baik tapi malah Araf tadi itu sudah itu jadi problem di situ. Hari Mbak. ini Pak Prabowo ratas dengan Presiden, salah satu pembicaraannya adalah menjaga konsistensi itu, dan itu juga akan disampaikan ke DPR bagaimana kemudian konsistensi belanja, konsistensi pilihan dan macam-macam. Jadi saran dari masyarakat sipil itu bagus bagi kita dan kita menuju jalan itu, kira-kira begitu. Tapi kalau saya boleh ngasih masukan kali, Mas Daniel, sebagai leading sektor dari bidang pertahanan, saya kira memang Pak Prabowo sudah bisa lebih banyak berkomunikasi dengan masyarakat agar kita bisa lebih mengerti, sehingga kita mendukungnya juga sepenuh hati gitu. Jadi kalau diundang DPR sering datang, harus datang begitu ya? Selalu datang. Selalu datang kok. Jadi kurang komunikasi gimana nih Mas Farhan? Mbak Najwa lagi curhat juga. Mas Farhan kirim kode-kode nih kalau saya kan datang terus. Ya Mas Daniel selalu datang. Dan mudah-mudahan next time mudah-mudahan Pak Prabowo yang bisa datang untuk bercerita. Saya ingin kasih kesempatan terakhir ke Surabaya. Karena ada Asrena dan juga ada Seskol dan juga ada Gubernur Akademi Angkatan Laut. Boleh saya minta closing statement dari Surabaya yang mewakili? Silakan. Baik, untuk TNI Angkatan Laut khususnya, mungkin hampir sama dengan TNI Angkatan Udara, bahwa kita ini adalah senjata yang diawaki, bukan manusia yang bersenjata. Jadi teknologi itu sangat penting bagi kita. Kalah teknologi, kalah perang. Itu intinya. Kemudian kita sebagai tentara mungkin tidak boleh berpikir bahwa sekian tahun lagi tidak ada perang. Jadi nanti kita tidak perlu ada tentara kalau begitu. Kita harus tetap siap, ada ataupun tidak, karena kekuatan kita bisa digunakan untuk operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang. Untuk tragedi KRI Nanggala ini tidak diinginkan oleh siapapun, termasuk khususnya oleh TNI dan TNI Angkatan Laut. Dan ini bisa terjadi pada negara manapun. Dan kapal selam merupakan kekuatan yang sangat handal harusnya, itu mempunyai deteran tinggi dan bisa menjadi bargaining power yang tinggi. Dan harapan saya sekarang kami sedang fokus untuk membantu pihak keluarga dan bagaimana cara mengevakuasi untuk KRI Nanggala. Bagaimana yang disampaikan tadi, kita tetap berupaya untuk membantu pihak keluarga dan mengevakuasi KRI Nanggala. Demikian. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Muhammad Ali sudah bergabung di Mata Najwa. Sekali lagi kami turut berduka cita, berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Mohon juga disampaikan salam hangat, salam hormat, dan salam penuh cinta untuk seluruh keluarga awak KRI Nanggala. Saya tahu mereka sedang berkumpul di Surabaya malam ini. Salam hormat dari kami semua. Insya Allah segera diberi kekuatan dan ketenangan. Terima kasih banyak sudah bergabung. Amin. Terima kasih banyak. Dan terima kasih semua. Saya satu aja. Terakhir Mbak Najwa, ini penting. Kita harus jujur. Jangan ada permainan dalam pengadaan alutsista. Pemerintah, DPR, pihak ketiga, broker jangan bermain. Karena permainan itu yang menyebabkan resiko kesalahan tinggi. So stop lah, kita harus jujur.
Jangan bermain dalam sektor pertahanan, jangan bermain dalam permainan alutsista. Karena itu membahayakan para prajurit di lapangan. Itu membahayakan dan kita sudah lihat resikonya menjadi sangat besar. Jangan ada yang bermain-main dalam proyek alutsista. Pesan untuk semua. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Sehat semuanya insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap waktu berhadapan dengan mara ombak lautan adalah suratan takdir setiap negara kepulauan. Para penyusup terus mencari kesempatan mengintai, mencari berbagai celah di sepanjang garis-garis pantai. Apalagi untuk perairan yang sungguh kaya raya, niscaya banyak yang mencari kesempatan mengeruk laba. Kapal selam Nanggala memang takkan ke permukaan lagi, tapi kerja menjaga perairan Indonesia tak boleh berhenti. Kita rentan menghadapi tragedi Nanggala berikutnya jika orientasi pertahanan kita masih seperti sedia kala. Sudah cukup visi yang serba menyanjung daratan, sebab justru laut yang sejatinya menyatukan. Terlalu lama kita memunggungi samudra yang biru, mengabaikan hamparan berkah di balik ombak yang menderu. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau awan mendung, kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap. Niatkan kunjung terkepal, bekik menebal, terjadi